الفاتحة الهدانية أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات. أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال. أن الله بجاه سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن، ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. أن الله يحفظ عن الإسلام والإيمان ويتوفنا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة. إلى حضرة النبي الفاتحة. يا جناب صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصرنا وصاحب بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن وهو أصدق القائلين: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah, dan berbagai nikmat-nikmat lain, terutama juga yang tidak kalah pentingnya, nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, apabila datang kematian kepada seorang di antara kamu. Kalau datang kematian,
Ya. Jadi mati itu datang. Bukan kita yang datengin kematian, tapi kematian yang datang. Ainama takunu yudrikumul mautu. Ainama takunu yudrikumul maut. Mana saja kamu berada, yudrikum al mautu, maka kematian bakal mendatangi, menjumpai kamu. Di mana ya, Bro? Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada pada benteng yang kuat kokoh, tinggi, kuat, kokoh, tetap kematian kalau udah datang. Ya. Al mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Kematian itu pintu. Setiap manusia pasti masuk ke pintu kematian itu. Pasti. Cuman memang dirahasiakan oleh Allah. Kematian itu kapan? Hah? Iya, nanti. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, Innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Allah menyembunyikan 6 perkara pada 6 perkara. Jadi 6 disembunyikan oleh Allah pada 6 perkara. Kata ridha fi ta'atin. Yang pertama, Allah sembunyikan ridhanya di dalam taat. Ya. Kita udah tahu yang namanya taat itu gerakan anggota atau hati yang menghasilkan pahala. Itu namanya taat. Amal itu kan ada 2, ada amal baik menghasilkan pahala, disebut taat. Kalau amal buruk menghasilkan iqab, siksaan, disebut maksiat. Jadi taat lawannya maksiat. Amal itu gerakan badan, gerakan hati, amal. Harakatul jasad awil galbi, gerakan anggota atau gerakan hati, itu namanya amal. Badan kita bergerak, hati kita bergerak, itu namanya amal, perbuatan. Mata berfungsi, bergerak, itu beramal, teman-teman. Tapi kalau geraknya, fungsinya untuk kebaikan, hasilnya pahala. Kalau bergeraknya, berfungsinya pada keharaman, disebut maksiat. Mata lagi taat, mata lagi maksiat. Ya. Ketika mata kita lihat Quran, kita baca Quran, maka mata kita sedang taat, lagi beramal baik. Ketika mulut kita sedang memuji Allah, bertasbih, bertahmid, baca kalam-kalam Allah, kalamullah, lagi taat. Tapi kalau mulut lagi ghibah, namimah, berarti lagi maksiat. Jadi taat lawannya maksiat. Allah simpan tuh keredaannya di dalam taat. Kata ridha fi ta'atin. Allah simpan, rahasiain ridhanya di dalam taat. Jadi kita nggak tahu ridha Allah adanya di mana itu. Apa ada di sholat fardu 5 waktu, atau di sholat malam, apa adanya di sholat duha, apa adanya di sini dibaca Quran, puasa, taatan lain, nggak tahu kita. Disembunyikan sama Allah. Tujuannya apa? Supaya kita nggak nganggap remeh taat.
Baliknya kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan taat kebaikan sekecil apapun. Karena boleh jadi taat yang kita anggap kecil itu, kebaikan yang kita anggap kecil itu, di situ ada ridho Allah. Nggak tahu. Makanya Allah sembunyiin. Jadi kita semuanya kita kerjain, jangan kagak. Jangan ngencer yang gede-gede aja, jangan. Yang kecil nggak dikerjain, seolah-olah nggak penting. Padahal barangkali di situ ada ridho Allah. Gara-gara nyingkirin duri dari jalan, kan kebaikan tuh, itu ketaatan. Nggak tahu ada ridho Allah di situ. Boleh jadi ada ridho Allah. Ya, emang itu masuk surga karena amal perbuatan, karena rahmat dan ridho Allah. Ya. Jadi Allah sengaja sembunyiin ridhonya di dalam ketaatan supaya taat tuh nggak kita pandang dulu, semuanya kita kerjain sekuat mungkin, nggak pilih-pilih. Wah, sembahyang 5 waktu berjamaah sedekah kagak. Ada beling di jalanan cuek aja, nggak senyum sama orang. Buat apa senyum, nggak penting tuh. Nggak tahu, padahal dari senyum itu ada ridho Allah. Dari nyingkirin beling dari jalanan paku ada ridho Allah. Maka la tahqiranna al-ma'ruf syai'an. Jangan kau anggap remeh kema'rufan itu sedikit pun. Perbuatan ma'ruf sekalipun kecil dikit jangan diremehkan. Jangan. Ada ridho Allah di situ. Betul. Wa katamal ghadab fi ma'siyatin. Allah simpen murkanya di dalam maksiat. Kalau ridha disimpan di dalam taat, kalau murkanya Allah rahasiakan, simpennya itu harus sembunyiin di maksiat. Tujuannya supaya segala maksiat, bentuk apapun kemaksiatan tinggalin. Jangan, gue nggak mabok, gue nggak zina, gue nggak minum khamr, nggak ninggalin sholat, tapi maksiat kecil kerjain. Jangan. Kita nggak tahu dalam kemaksiatan itu Allah simpan murkanya. Barangkali kita anggap remeh itu maksiat kecil, dikit, ada murka Allah di situ. Maafnya ngelihat perempuan telanjang kita anggap maksiat mata, ntar juga sholat Allah ampunin. Sehingga ini mati maksiat mulu ngelihat yang haram-haram. Karena menganggap remeh itu maksiat, dianggap beres ntar mau wudu, beres ntar mau sholat. Kebetulan ada murka Allah di situ, bagaimana? Bahaya gak? Jadi makanya jangan nganggap remeh perbuatan maksiat, walaupun kecil, karena kita nggak tahu barangkali di situ ada murka Allah. Kan kita takut murka Allah. Antum hormat sama orang nih, antum hormat banget, antum muliakan itu orang, antum berbuat sesuatu jage-jage, jangan sampai orang yang kita hormatin itu marah begitu, betul? Kalau dia marah kan kita merasa apa? Rugi. Dia marah ini, takut dia marah, kita jage-jage. Itu orang makhluk, bagaimana mau Allah ya? Betul. Nah, wa katamal mautu fil umri, wa katamal mauta fil umri. Allah sembunyikan kematian itu di umur. Di umur. Nggak tahu umur berapa kita mati. Benar. Makanya idza hadara ahadakumul maut. Apabila akan hadir kematian, tahu nih bau-baunya gue bakalan nggak panjang umur, buru-buru bikin wasiat di situ.
wasiat. Ya. Karena kematian nggak tahu. Allah simpen di umur. Kalau Allah kasih tahu sang ente lahir tuh langsung dibisikin malaikat Israel, Allah kirim salam, ente umur 20 tahun, ani datang cabut nyawa ente, kira-kira ente semangat hidup gak? Mikirin umur gue 20 tahun cuma nih, gak nafsu makan, gak nafsu minum, sekolah kagak mau, kerja kagak mau, maknya panggil ya kagak denger deh, mikirin aja. Allah sembunyiin kematian, maknanya selalu siap sedia. Itu jangan merasa masih muda nih, yang tua masih ada sebelah kanan. Umur baru 40, sebelah ini 60 masih hidup. Ya. Jangan lihat umur orang. Itu patokan yang tua 80 masih jalan tuh. 80 tahun masih hidup, aneh masih muda, masih 30. Belum tentu. Karena Allah sembunyikan kematian, ajal itu di umur. Gak tahu umur berapa. Hah? Gak tahu. Ya. Antum gak tahu, aneh gak tahu umur berapa mati ya. Ya jadi antum duluan, aneh belakangan. Atau aneh belakangan, antum duluan, kan gak tahu. Hah? Betul ya? Oh, iya. Kalau guru meninggal duluan, nyari gantinya susah. Kalau murid mati atu-atu, pengajian tetap jalan ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam kematian. Siap-siap. Ya. Wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan. Allah sembunyikan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Allah sembunyiin. Memang sih banyak ulama-ulama berpendapat itu Lailatul Qadar, pengalaman mereka mungkin. Ya, Lailatul Qadar itu ada di Ashrul Awakhir. Apalagi Rasulullah ada sabdanya begitu. Apabila datang 10 akhir Ramadan, Rasulullah itu ngikat pinggangnya seolah-olah memberikan satu sinyalemen ya, tanda yuk semangat nih mau Ramadan mau datang. Seolah-olah. Sehingga mereka mengatakan di Asrul Awakhir, 10 akhir Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29. Tapi nggak pasti juga. Ya. Sehingga ada ulama juga mengatakan semua Ramadan itu Allah siapin Lailatul Qadar, cuman di mana? Apa di malam pertama, apa di malam terakhir? Nggak tahu. Tujuannya setiap malam kita jaga. Setiap malam kita tingkatin amal ibadah. Amin. Makanya orang-orang yang alim, yang ngerti, orang-orang saleh girang kalau datang Ramadan. Ini bulannya beramal nih. Bulannya memperbanyak ibadah. Bulannya meraih, bulannya panen. Bulannya panen. Kalau Rajab nanam, Sya'ban nyiram, Ramadan panen. Ibadah wajib sunnah dibalas wajib, pahalanya ibadah wajib berlipat-lipat di bulan Ramadan. Lalu antum nggak girang? Datangnya Ramadan girang nggak? Pengen Ramadan buru-buru habis lebaran apa yang tar-tar diundur? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan daripada keutamaan, kemuliaan dan segala macam, mereka berharap setahun penuh di Ramadan. Ya. Agak Ramadan malam pertama doang banjir hampir keluar. Bayang hampir nggak muat masjid. Musola ya keluar-keluar.
Mulai dari minggu kedua, minggu ketiga di luar juga. Cuman ke di luar maksudnya di pasar, di jalanan, bukan di musola. Luarnya luar benar, bukan luar masjid, bukan luar jamaahnya. Sehingga Imam Ghazali di dalam kitab Sulwatul Arifin mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla rak'ataini fi awwali lailatin min Ramadan wa qara'a ba'dal Fatihati inna fatahna laka fathan mubina ila akhirih." Ya, setiap rakaat, ya, wa yaqra'u fi kulli rak'atin, wa yaqra'u fi kulli rak'atin ba'da Fatihatil kitab inna fatahna laka fathan ila akhir ayah. Tsumma yaqra'u ba'da salam inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 kali. Ya. 10 gini, bukan gini, bukan nih. Kemudian selawat 10 kali. Maka orang itu dia akan melihat mendapati Lailatul Qadar. Ada di kitab Sulwatul Arifin. Ya. Bil Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kita kenal Imam. Siapa orang yang sholat 2 rakaat malam pertama, enggak ada malam kedua, enggak ada malam ketiga. Bukan malam pertama. Misalnya besok puasa nih, malam nih kita tarawih. Ya. Puasa dulu, tarawih dulu. Nah, tarawih dulu kan, itu malam pertama namanya itu. Malam pertama Ramadan. Itu udah kelar tarawih, udah sembahyang witir nggak apa-apa. Ntar malam tuh jam 12, setengah malam itu sembahyang 2 rakaat. Niatnya mutlak. Kalau niatnya mutlak, inti sholli rakaataini, gitu aja. Sholli Allahu Akbar. Biasa baca apa itu? Iftitah. Kemudian baca surah Fatihah. Habis Fatihah bacanya inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan wa yansurakallahu nasran laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش rukuk. Allahu Akbar. I'tidal, sujud, duduk, sujud, bangun lagi rakaat kedua. Rakaat kedua Fatihah. Habis baca Fatihah, baca lagi inna fatahna. Sampai tadi itu. Iya dong, kan 2 rakaat 2 kali. Baca lagi inna fatahna. Sampai selesai tadi. Ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelar assalamualaikum, baca inna anzalnahu surah Al-Qadar. Berapa kali? 10. Baca 10. Udah baca itu, baca selawat 10 kali. Sigotnya yang pendek aja deh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Yang bagus itu mau baca pakai Sayyidina boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Enggak boleh pakai Sayyidina. Orang Arab aja disuruh Sayyid. Pakai Sayyid itu. Sayyid Ruslan Mawardi waktu tulis apa itu? Tulis naik kapal ada Sayyid. Oh, salah, ini pakai Sayyid Ruslan. Masa Rasulullah enggak boleh Sayyidina Muhammad boleh ya? Oh, maksudnya Sayyidina Muhammad. Itu ya, 10 kali. Hah? 10. Nah, 10 kali juga. Al-Qadar 10. Maka dia bakal melihat Lailatul Qadar, bakal mendapatkan Lailatul. Tadi malam pertama. Bukan malam kedua. Malam. Ya.
Ustaz udah witir nggak boleh. Boleh, siapa yang bilang? Itu ada hadis la witrani fil lail. Itu mah nggak ada dua witir. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Betul, nggak ada dua witir dalam satu malam. Emang itu sembahyang witir tadi? Disebut sholat witir, sembahyang ganjil. Sedikitnya witir atau biasanya nanti biasanya kan 3 kan? 3. Tarawih 3. Habis witir lagi nggak boleh. Kenapa? Karena habis witir lagi jadi ganjil, jadi genap. Habis witir lagi jadi genap. Benar gak? Bayang 3, witir bukan tuh? Malamnya witir lagi 3 jadi berapa? Jadi 6, bukan witir namanya, genap namanya. Nggak ada witir dalam. Makanya orang sembahyang duha, sembahyang tahajud boleh, qiyamul lail boleh, sholat tasbih boleh, setelah witir nggak apa-apa. Tapi jangan witir lagi. Gitu ya. Apal gak tuh sholatnya tadi caranya? Ntar malam kedua, malam ketiga, malam keempat, sampai malam terakhir inti boleh kerjain sembahyang 2 rakaat lagi. Tapi terawih jangan tinggalin. Oh aja kuncer terawih kagak. PA lo namanya. Oh gak PA. Minum es ditiup. PA tuh minum es ditiup. Orang kopi tiup bener ya. Ini es ditiup dingin. Hujan lagi. Ditiup. Bayang niatnya 2 rakaat sholat mutlak. Cuman beda surahnya. Kalau yang ini Fatihah kulhu 3 kali. Fatihah kulhu 3 kali. Fatihah kulhu 3 tiap rakaat. Caranya ya 3 cuman ya. Kulhu 3 mah cepet ya. Oh 300 tuh lama. Enggak? Yang 2 rakaat, setiap 1 rakaat habis Fatihah baca kulhu 3 kali. Udah ruku, assalamualaikum, selesai udah. Gak usah baca inna fatahna kayak tadi, nanzalna gak usah. Lain yang pertama. Nah, ini adanya di rakaat kedua, di malam kedua boleh, ketiga boleh, setiap malam boleh. Kalau yang ono malam pertama doang. Ya. Itu kata dalam hadis itu yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Sulwatul Arifin, maka orang itu akan mendapatkan 7 seperti pahalanya 70 kali umroh dan bebasin 70 budak. Bener gak tuh Ustaz? Imam Ghazali masa ngarang ente apanya Imam Ghazali ente seujung kaki juga seujung kuku ya kagak. Ini ulama Hujatul Islam ya Imam Ghazali. Ada yang celak-celak Imam Ghazali, tanya lu udah ngarang kitab apaan gitu. Ada yang ngecilin Imam Ghazali itu, tanya lu udah ngarang kitab apaan gitu. Ada kan orang sekarang berani ya nyela Imam Ghazali katanya musyrik, Imam Ghazali lo ngarang apaan gitu. Dengerin dia dengerin Imam Ghazali. Iya. Supir aja kadang-kadang nyalain supir, nggak belajar di Mekah dia jadi supir doang, sok banget bidah-bidahin orang. Apa itu? Allah sembunyikan ridha dalam taat, Allah sembunyikan murka dalam maksiat, Allah sembunyikan Lailatul Qadar bulan mati di umur. Yang kelima Allah simpan wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah simpan kekasih-kekasihnya yang disebut wali, aulia itu di antara manusia. Ini yang hadir di sini nggak tahu siapa yang Allah senang ini, yang Allah cintai. Siapa yang jadi wali di sisi Allah? Nggak tahu. Maknanya apa? Nggak boleh ngeremehin orang.
Dia nggak tahu ini wali, barangkali ini wali, wali. Nggak tahu. Asal jangan diri ngaku wali, gue wali nih. Wali lo. Orang ngaku wali, bukan wali dia. Kalau wali mah kagak ngaku wali. Mana wali ngaku wali, itu wali murid. Aulia itu arti kekasih Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun wa la hum. Itu yang Allah nyatakan di dalam Quran. Ala inna aulia Allah. Ingatlah bahwasanya wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak pernah takut, enggak pernah sedih di dunia ini. Kalau ente masih sedih di dunia ini, nggak punya duit, sedih, bukan wali ente. Masih nggak ada duit, mungkin ditekuk. Hah? Oh iya, kena musibah aja. Wali mah kagak gitu. La khaufun alaihim wa la hum. Tenang aja, Allah aja dah Allah. Kalau udah ibadah sih. Dan amalan-amalan dia tuh terkadang ame kita tuh rendah. Orang lain nggak ngerjain, dia ngerjain. Beli apa itu? Roti kering. Ini bejek-bejek gini, kasih makan semut. Ada yang begitu kerjaannya. Ya. Ada nggak urusan god orang mampet disodok-sodok dia biar lancar jalannya, nggak ada urusan apa-apa, god dia bukan. Ya, oh iya kita nggak tahu, kelihatan begitu, nggak tahu juga. Maknanya jangan nganggap remeh orang, minta doa kepadanya, muliakan dia. Nggak tahu dia wali, pas kita minta doa, dia kekasih Allah, gobul nggak doanya. Wa katama salatal wusta fi salawat. Allah sembunyikan salat wusta itu di antara salat. Ya. Yang ayatnya apa itu? Wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, awalnya apa? Hah? Iya, kalau ustadznya lupa, murid lupa. Hafizu ala salati was salatil wusta wa qumu lillahi. Hafizu ala salawat. Jaga salat-salat yang 5 tuh. Jaga. Ya. Salat yang 5 ya, jaga. Maknanya jangan sampai lewat. Wassalatil wusta, terutama wassalatil wusta, terutama salat wusta. Salat pertengahan. Ulama nggak ada yang pasti. Kenapa nggak pasti? Ada perdebatan di situ. Kalau sepakat nggak bakal berdebat. Ada yang kata sholat wusta itu sebagian ulama katakan subuh, sebagian lagi bilang asar. Ya. Ada yang bilang subuh, ada yang bilang berarti sepakat nggak? Kagak. Kalau sepakat subuh semuanya. Yang bilang sholat tengah-tengah itu subuh, kalau zohor itu dihitung kalau dihitung dari maghrib isya subuh, zohor tengah-tengah itu. Nah, kalau ngitungnya dari subuh awal pagi, subuh, zohor, asar, maghrib, subuh, Lohor, asar, maghrib, isya, asar yang di tengah. Karena melihat wusto itu arti tengah. Itu menunjukkan ulama nggak ada yang sepakat. Ada yang bilang subuh, ada yang bilang Allah simpan di situ. Ya, supaya 5-5-nya kita jaga. Subuh aja jamaah, yang lain 4 kagak. Asar aja jamaah, yang ini enggak, semuanya berjamaah. Benar-benar. Paham ya? Catat gak tuh sholat tadi?
Ntar sampai rumah lupa. Ayo, kalau nyatet ingat, kalau nggak nyatet lupa. Intaraka khairan, jikalau meninggalkan harta, al wasiyatu, wasiat. Ya, diwajibkan atas kalian apabila hadir kematian kepada seorang daripada kalian, ai asbabu, jadi sebab-sebab kematian udah datang, sakit udah parah, kuping udah budak, mata udah merem, ya enggak, makan udah nggak nafsu, kan sebab-sebab kematian tuh, buru-buru wasiat. Wasiat buat warisan tuh, ya, wasiat harta. Nah ini ayat dimansuh sama ayat waris, ya, dimansuh sebelum turun ayat waris, ya. Tapi kita baca aja nggak apa, biar tahu mak. Buat siapa wasiatnya? Lil walidain, untuk orang tua, wal agrabin, kerabat. Jadi bapak kita wasiatin dapat sekian, sekian, sekian. Anak juga kerabat begitu dapat sekian. Bil ma'ruf, tapi dengan cara yang ma'ruf. Ketika beradu wasiat dengan waris, maka wasiat kalah. Nah sini wasiat nggak boleh lebih dari sepertiga. Orang kalau berwasiat nggak boleh lebih dari sepertiga, karena dia udah dikalahkan oleh ahli, dimansuh dengan ayat waris, ya. Jadi yang dipakai waris bukan wasiat. Tapi kalau terlanjur ada wasiat, maka yang dibolehkan hanya paling banyak sepertiga, nggak boleh lebih dari sepertiga. Karena kesian ahli warisnya bakal dizolimin. Wasiatnya semua harta buat orang, ya nggak boleh. Ya. Dan wasiat sama hibah beda, ya. Wasiat sama hibah beda. Kalau hibah itu orang tuanya masih hidup, ada tanda tangan, hibah namanya. Kalau wasiat orang tuanya udah mati baru muncul tuh. Dulu bapak bikin wasiatnya begini, munculnya mati. Kalau belum mati mah jangan munculin wasiat. Oh bapaknya masih ada kok wasiat. Tulis tuh wasiat. Bahkan orang dulu itu kalau dia tidur udah ada wasiat di sini. Tapi wasiatnya bukan masalah warisan, masalah yang lain. Tanah sebelah jangan jual, kenapa? Punya orang lain. Kalau gue meninggal dunia lo jangan ribut. Nah punya utang termasuk tuh, utang saya ingin sekian, 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 tolong bayarin. Tulis semua wasiat, ya. Bil ma'ruf, bil adl mananya. Bi an la yazida ala sulus, jangan lebih dari sepertiga. Wala yabdulul ghani, jangan menangin yang kaya. Agan alal muttaqin, itu sebagai satu kebenaran, ya, hak buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mansukhun bi ayatil miras, dan ini sudah dimansuh dengan ayat waris. Wa bi hadisi, dan dengan hadis la wasiyata li warisin, enggak ada wasiat buat ahli waris. Kalau ahli waris dapat warisan, bukan wasiat. Insyaallah malam akan datang jelaskan lagi kalau panjang umur, sehat, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nabawz insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah wa karamih. Al-Fatihah.
يا رحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتني فردته إلي عند حاجتي إليه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك وتجعلنا ممن خالف امرك الله حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغننا بعلمه وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وزدنا بالعافيه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين